Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang potongan B ya. Ini adalah penjelasan kedua supaya lebih jelas ya. Jadi potongan B itu adalah potongan yang seperti yang saya jelaskan, dia dari arah depan ke belakang ya. Dari arah depan rumah ke belakang rumah seperti itu ya. Pada denah ini ya. Jadi dari depan ke belakang ya. Yang mana potongan B ini dia berbeda sama potongan A ya. Kalau potongan A itu seperti ini ya, dia memotong daripada nok atau atap utama daripada denah ya, atau daripada struktur utama. Nah, itu adalah potongan A ya yang memotong nok. Nah, maka potongan B itu dia sejajar ya teman-teman ya. Potongan B itu dia sejajar ya. Kalau teman-teman perhatikan, jadi potongan B itu dia sejajar seperti ini ya. Dia segaris ya, dia segaris dengan nok ya. Perhatikan baik-baik seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik seperti ini. Teman-teman bisa melihat bahwa garis nok ya, garis nok itu dia horizontal ya dari kanan ke kiri. Nah, arah potongan B itu sama, dia horizontal dari kanan ke kiri seperti itu, atau depan ke belakang ya, depan ke belakang. Jika potongan A itu dia arahnya seperti ini, maka potongan B itu arahnya seperti ini teman-teman. Ya, perhatikan. Kalau potongan A itu dia tegak lurus atau berpotongan dengan garis nok ya, daripada atap ya, atau puncak atap. Tapi kalau potongan B, yaitu potongan B ini dia sejajar ya, dia searah ya dengan nok ya, dengan puncak garis nok. Garis nok ini dia vertikal dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang ya. Potongan B yang garis putih putus-putus ini dia dari atas ke bawah, sejajar dengan nok ya. Seperti itu. Sehingga menampakkan kuda-kuda, ini adalah kuda-kuda ya dari samping ya. Menampakkan kuda-kuda dari samping. Ya, kalau kuda-kuda tampak dari depannya seperti ini teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau kuda-kuda dari samping, penampakannya itu seperti ini. Ya, penampakan kuda-kuda dari samping itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman perhatikan. Nah, ini saya ada gambar kuda-kuda yang bisa saya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kuda-kuda. Perhatikan, ini adalah kuda-kuda tampak dari depan ya. Nah, ya, tampak kuda-kuda tampak dari depan seperti ini. Nah, kalau dari samping itu kelihatan satu garis saja teman-teman ya, perhatikan. Atau kelihatan hanya garis-garis tertentu. Nah, jadi kalau dari samping itu dia kelihatan seperti ini ya. Nah, ini adalah dari samping ya. Kalau dari samping seperti ini, dan kalau dari depan itu seperti ini ya. Nah, dari depan itu seperti ini ya, kuda-kuda itu ya. Nah, ini adalah berada pada potongan A ya. Nah, potongan A itu dia menampakkan kuda-kuda dari depan seperti ini. Nah, tapi kalau dari samping dia menampakkan kuda-kuda, kalau potongan B ya, dia menampakkan kuda-kuda dari samping seperti ini ya. Nah, dia menampakkan kuda-kuda dari samping seperti ini ya. Nah, sama seperti ini ya, sama seperti kuda-kuda ini, Anda bisa perhatikan ya, dia menampakkan kuda-kuda dari pandangan samping seperti itu ya, yang mana dia termasuk potongan kedua ya, karena potongan yang utama kan potongan A ya, potongan utama atau potongan pertama adalah potongan A yang dia akan menggambarkan struktur daripada kuda-kuda seperti ini ya. Nah, karena sudah kita lumrah, sudah kita ketahui, sudah berkali-kali saya jelaskan ya. Teman-teman jangan lupa, kuda-kuda itu dia tegak lurus dengan garis nok ya. Jika noknya vertikal, otomatis kuda-kudanya horizontal, yang kotak putih ini. Ya, ini kotak putih ini anggaplah kuda-kuda ya. Nah, kuda-kuda itu dia horizontal, maka noknya vertikal. Kebalikannya, jika noknya vertikal, kuda-kudanya horizontal. Atau jika noknya horizontal, kuda-kudanya vertikal gitu ya. Nah, sedangkan potongan B adalah potongan yang sejajar dengan garis nok ya, yang sejajar dengan garis nok, atau dalam kata lain dia tegak lurus dengan kuda-kuda ya. Dia tegak lurus dengan kuda-kuda, atau penampakan. Dia menampakkan kuda-kuda dari tampak samping seperti ini ya, karena dia tegak lurus ya.
Sehingga kuda-kuda terlihat dari samping, bukan terlihat dari depan seperti ini. Ya, kalau seperti ini kuda-kuda terlihat dari depan teman-teman ya. Nah, ini perhatikan, ini kuda-kuda tampak dari depan seperti ini ya. Nah, ini kuda-kuda tampak dari depan ya. Seperti ini modelnya. Ini kuda-kuda dari depan. Nah, kalau kuda-kuda dari samping beda lagi ya, seperti yang saya jelaskan. Kuda-kuda dari samping itu dia terlihat seperti ini ya. Jadi dia kelihatan hanya garis memanjang gitu aja ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga potongan yang menampakkan kuda-kuda dari samping seperti ini, karena dia tegak lurus dengan garis kuda-kuda, itu disebut potongan B. Ya, karena ketinggian atap daripada potongan B ini, dia harus mengikuti potongan A. Jadi dia menggunakan acuan dari potongan A, makanya disebut potongan B. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa potongan B itu garisnya yang ini ya, teman-teman ya. Atau pada gambar vertikal yang ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jika saya taruh di denah, maka seperti ini ya. Nah, ini adalah potongan B yang garis putih ini ya. Nah, bisa saya tebalkan ukurannya supaya teman-teman lebih paham. Nah, yang putih ini garis potongan B dan yang merah ini garis potongan A ya. Nah, setelah itu saya putar denahnya teman-teman ya. Setelah saya putar denahnya jadilah seperti ini potongan B-nya ya, nampaknya ke arah sana ya. Nah, ini ada kanan dan kiri dari potongan B ini ada anak panah yang mengarah ke pandangan sisi sebelah sini ya. Nah, dan ada huruf B-nya yang memberikan pertanda bahwa itu adalah potongan B. Yang memotong 4 dinding ya, 1, 2 ya, 3 dan 4 dinding yang terpotong ya, menampilkan 2 pintu ya, dan menampilkan teras. Ya, seperti ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, jadi potongan B ini dia seperti ini ya. Ini adalah potongan B ya. Jadi garis merah ini adalah potongan B, teman-teman ya. Garis merah ini adalah potongan B ya. Jadi rumah ini dipotong dari depan ke belakang seperti itu ya. Dan anak panah dari potongan ini mengarah ke sini, teman-teman ya. Dia mengarah ke wilayah sebelah sini ya. Nah, sehingga berarti wilayah di belakang potongan ini nggak kelihatan ya. Wilayah atau gambar di belakang potongan nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan separuh ini aja ya, seperti itu. Sama yang ini juga sama ya, yang di belakang garis potongan nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya wilayah sini saja ya, berdasarkan arah anak panah daripada potongan ini. Nah, sama juga yang ini ya, semuanya sama. Nah, yang di atas juga semua sama, seperti itu ya. Nah, jika saya perspektifkan dalam bentuk 3 dimensi, teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini adalah atap pelana tunggal ya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan potongan B. Nah, paham? Jadi ini potongan B nih, atap pelana tunggal ya. Dia motong dari depan ke belakang anak panah atau garis daripada potongannya itu yang merah ini ya. Nah, yang merah ini perhatikan ya. Nah, dia memotong seperti ini. Ya, dia terpotong, bangunan ini terpotong ya. Nah, ini ada teras ya. Ada teras. Atap pelana tunggal ini terasnya pakai pelat beton ya. Nah, jadi kalau saya lihat secara rata dari arah samping berdasarkan garis potongan, dia penampakannya seperti ini teman-teman ya. Nah, itu sama seperti yang ini ya. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ini adalah tampak samping potongan hasil dari potongan B ya, hasil dari potongan B pada atap pelana tunggal ya, seperti ini. Atap pelana tunggal ya, yang ini atap pelana tunggal ya. Nah, jadi dia memotong ya teman-teman ya. Dia memotong dari belakang ke depan seperti ini ya teman-teman ya. Ini dia ya. Dia memotong dari belakang ke depan seperti ini sehingga menghasilkan ya potongan seperti ini. Ya, sama seperti pada ini ya. Nah, di sini ada pintu kelihatan ya. Ada pintu kelihatan teman-teman. Kenapa kok pintunya terlihat? Iya. Ini kan garis potongannya, yang warna merah ini kan garis potongannya. Nah, anak panahnya mengarah ke pandangan sebelah sana ya. Nah, otomatis di depannya ada pintu. Nah,
Nah, pintu ini kelihatan ya. Pintu ini kelihatan ya, dinding yang terpotong ya. Ada 1, ada 2 ya, ada 3, ada 4 dinding yang terpotong ya. Dan ada 2 pintu yang terlihat ya di depan garis potongan. Nah, ini sama seperti ini ya. Jadi ada 2 pintu yang terlihat dan ada 4 dinding yang terpotong ya. 1 ya. Kemudian 2 yang abu-abu ini ya, 3 ya, kemudian 4 seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian perhatikan lagi. Ini terasnya ya, teras daripada potongan ya. Terasnya itu enggak kepotong tapi terlihat ya, dia tidak terpotong ya. Teras ini tidak terpotong oleh garis ini ya. Dia hanya terlihat ya, karena teras ini ada di depan garis potongan. Sama seperti pintu ya. Dia terlihat ya. Nah, maka terasnya terlihat seperti ini, tapi tidak terpotong ya, dia hanya terlihat seperti itu ya. Nah, sama seperti pada gambar 3 dimensi ini. Terasnya terlihat dari samping seperti ini ya. Nah, tapi kalau diputar ke depan, ini adalah teras plat beton loh, besar ya. Besar, tapi dari samping kelihatan kecil gitu teman-teman. Nah, ini dia, kalau dari samping kelihatannya cuma seperti ini ya. Paham? Nah, ini ya, dan ini adalah potongan atapnya untuk atap pelana tunggal teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada potongan B untuk atap perisai tunggal ya. Nah, ini dia potongan B untuk atap perisai tunggal teman-teman ya. Model potongan atapnya seperti itu ya, terasnya seperti ini ya, terasnya dan bangunan utamanya ya, teras dan bangunan utama untuk potongan B atap perisai tunggal itu sama saja ya dengan teras dan bangunan utama atap pelana tunggal untuk bangunan dan terasnya ya. Kalau atapnya nggak sama ya, kalau atapnya tidak sama, yang sama hanyalah bangunan utama dan teras ya. Yang sama hanyalah bangunan utama dan teras seperti ini ya. Nah, antara kedua atap tunggal ini, yaitu atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal ya. Nah, ini dia atap perisai tunggal ya teman-teman ya. Nah, ini dia potongannya teman-teman untuk atap perisai tunggal. Jadi perbedaannya hanya di atap aja ya. Nah, teman-teman bisa melihat itu ya. Jadi dia terpotong seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi dia terpotong seperti ini. Nah, ini terasnya pakai plat beton ya, atapnya pakai plat beton ketebalan 10 cm ya. Nah, jadi kalau ditampakkan dari hasil potongan, maka dia memotong seperti ini. Ya, jadi rumah ini dipotong separuh seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ditampakkan dari samping seperti ini. Nah, ya kan, ini dia hasil potongannya ya. Nah, daripada atap perisai tunggal ya, sama seperti ini ya. Ini ada 2 kuda-kuda besar ya yang kelihatan ya dari samping seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada puncak nok ya. Ini ada genteng dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah apa namanya, terasnya ya, dan ini adalah atap plat betonnya ya. Kotak merah ini adalah atap plat betonnya terlihat dari samping ya. Ada pintu ya, dan ada dinding-dinding yang terpotong ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan pada dinding yang terpotong ini ada arsiran bata seperti itu ya. Nah, pada dinding yang terpotong ini ada arsiran bata seperti ini. Ya wajar ya, karena memang dinding yang terpotong otomatis batanya kelihatan ya kan. Nah, dinding ini saya potong nih, ini kan dinding nih. Nah, ini arsiran bata nih kan. Nah, ini kalau dindingnya saya potong, terus saya lihat posisi berdiri, ya otomatis dindingnya kelihatan pasangan batanya dari bawah ke atas ya kan. Jadi ini adalah arsiran daripada pasangan bata ya, bentuknya enggak seperti bata gitu, tapi bentuknya berarsir seperti ini ya. Ini kode ya daripada pasangan bata. Nah, jadi garis potongannya itu yang ini ya. Garis potongannya yang ini, dan garis potongan ini yang merah yang tebel ini ya, dia anak panahnya kanan dan depan dan belakang ini mengarah ke arah sana ya. Mengarah ke arah sana. Nah, dan dia memotong 4 dinding ya, 1 ya, 2, 3 dan 4 di sini ya. Sehingga pada potongan ini ada 4 dinding yang terpotong juga, 1, 2, 3 dan 4 ya.
yang mana sesuai ketentuan bahwa dinding yang terpotong maka akan nampak di bawah dinding yang terpotong akan ada pondasi yang terlihat ya. Di bawah dinding yang terpotong akan ada pondasi yang terlihat ya. Di bawah dinding yang terpotong akan ada pondasi yang terlihat ya, pondasi batu kali seperti ini. Di bawah dinding yang terpotong ya akan ada pondasi yang terlihat seperti ini ya. Di bawah dinding yang terpotong akan ada pondasi yang terlihat seperti ini ya. Nah, ini dia potongan B untuk atap perisai tunggal ya, yang mana terasnya tidak terpotong ya, hanya terlihat dari samping ya. Sama seperti ini ya. Atapnya tidak terpotong, hanya terlihat dari samping seperti ini ya, Pak. Terasnya tidak terpotong ya. Terasnya tidak terpotong ya. Terasnya tidak terpotong, hanya terlihat dari samping ya. Jadi teras ini tidak terpotong ya, dia hanya terlihat dari samping ya. Maka seperti ini hasilnya ya, sama seperti potongan B pada atap pelana tunggal ya. Terasnya tidak terpotong, tapi hanya terlihat dari samping. Nah, kemudian di sini ada atap pelana kombinasi teman-teman ya. Nah, atap pelana kombinasi itu yang ini ya. Oke. Ini dia atapnya ya, atap pelana kombinasi. Nah, ini tadi atap pelana atap perisai tunggal ya. Potongan B-nya. Nah, kita sekarang ke potongan B atap pelana ya, atap pelana kombinasi seperti ini. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Ini adalah potongan B untuk atap pelana kombinasi ya, teman-teman bisa melihat. Ya, jadi di sini ada atap terasnya kelihatan ya, atap terasnya kelihatan seperti itu. Karena memang teras tidak kepotong ya, teras hanya kelihatan. Jadi kalau saya ilustrasikan potongan B itu di atap, maka dia posisi potongannya itu ada di sini teman-teman ya. Nah, perhatikan garis. Nah, ini ya, ini dia ya, garis potongannya di situ ya. Nah, itu dia yang putih itu ya, pada atap. Sehingga akan menghasilkan atau pada denah seperti ini ya. Nah, anak panahnya mengarah ke atas nih ya. Nah, anak panahnya mengarah ke atas ini ya. Dia memotong 4 dinding ya, 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 4 yang ini ya. Nah, dan dia di depannya ada pintu yang kelihatan ya. Oke, ada pintu yang kelihatan, terus ada teras yang kelihatan dari samping ya. Nah, seperti ini hasil potongannya ya. Jadi ada 4 dinding yang terpotong, 1, 2, 3, 4, dan pada setiap dinding yang terpotong kelihatan arsiran batanya ya. Nah, dan di bawah dinding yang terpotong ada pondasi seperti ini ya. Nah, itu dia. Dan ada pintu di depannya ya, ada pintu ya. Memang di depan potongan ini potongan dan dia melihat ke arah sini ya, atau ke arah atas, otomatis di depannya ada pintu ya. Nah, pintu ini pastilah nampak seperti ini ya. Seperti itu. Nah, sedangkan pada teras dia nampak juga ya, karena teras ada di depan daripada potongan ya. Dia tidak terpotong tapi dia nampak ya untuk teras. Ya, sama seperti ini teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, ini dia. Jadi yang abu-abu ini 1, 2, 3, 4 ini adalah dinding yang terpotong ya. Nah, itu dinding yang terpotong seperti itu ya. Nah, ini dinding yang terpotong ya. Jadi bangunan ini terpotong dari belakang ke depan seperti itu teman-teman ya. Nah, itu dia ya, rumah ini terpotong dari depan atau dari belakang ke depan seperti itu ya. Nah, kemudian dilihat dan terasnya tidak terpotong ya, terasnya hanya nampak dari samping. Kemudian diputar pandangannya seperti ini ya. Oh, kayak gini tampaknya ya. Nah, ada 2 kuda-kuda di atas ini juga ya. Ya, sama seperti pada ini ya, gambar 2 dimensi daripada potongan B atap pelana kombinasi ini ya. Seperti itu. Ya, ini dia atap pelana kombinasinya ya. Nah, kemudian ini dia ya, atap perisai kombinasi ya. Nah, ini dia atapnya ya, atap perisai kombinasi. Kita geser ke atap perisai kombinasi. Nah, ini ya. Nah, ini adalah atap perisai kombinasi yang dipotong teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, itu dia. Jadi dia dipotong berdasarkan garis merah ini ya. Nah, perhatikan garis merah ini ya.
Garis merah ini perhatikan ya. Jadi dia memotong pada garis ini dan dia memandang ke arah sana ya. Nah, otomatis pandangannya seperti ini teman-teman ya. Nah, itu dia pandangannya. Jadi mulai dari sini ya, perhatikan. Oh, pandangannya seperti ini. Oke ya. Nah, inilah atap perisai ya, kombinasi teman-teman ya. Inilah tampak daripada potongan atap perisai kombinasi. Ya, yaitu dia terpotong di bagian sini ya, sama seperti yang lain ya, titik potongannya sama ya. Semua denah ini titik potongannya sama ya. Ada 4 dinding yang terpotong ya, ada 2 pintu yang terlihat di depan, terasnya terlihat ya, tidak terpotong tapi terlihat ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, inilah atap perisai kombinasi. Atap perisai kombinasi ini untuk terasnya pada bagian tiang dan dinding bagian bawah ya, itu sama dengan atap pelana kombinasi teman-teman ya. Jadi pada tiang dan dinding atas daripada teras itu sama dengan antara atap pelana kombinasi dan atap perisai kombinasi, itu sama saja ya, hanya perbedaannya di atap ya, atapnya berbeda jauh ya, seperti itu. Oke, ini adalah atap perisai kombinasi dan ini adalah atap pelana kombinasi ya, seperti itu teman-teman ya. Paham? Ini ya hasil potongannya ya. Jadi terasnya tidak terpotong tapi nampak dari samping ya. Kalau dari depan mah seperti ini ya. Atapnya terasnya. Tapi kalau dari depan, kalau dari samping ya seperti ini dia ya pandangannya. Nah, inilah ya atap perisai kombinasi ya teman-teman ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang potongan A atap pelana tunggal, potongan B ya. Potongan B atap pelana tunggal ya. Kemudian potongan B atap perisai tunggal ya. Kemudian potongan B atap pelana kombinasi ya. Dan potongan B atap perisai kombinasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penggambaran ya. Akan melakukan proyek penggambaran ya terhadap potongan B pada setiap atap tadi ya, yaitu rumah dengan atap pelana tunggal, perisai tunggal, pelana kombinasi, dan perisai kombinasi ya. Perhatikan teman-teman, di sini saya membagi 4 step ya. Ini adalah step 1 ya, step 2 di atas ini ya, dan step 3 ya, ada step 3. Nah, perhatikan ya, ada 3 step. Jadi step pertama adalah potongan bangunan utama ya. Nah, ini adalah potongan daripada bangunan utama ya. Terdiri dari potongan dinding ya. Ada 4 potongan dinding. Ada pintu yang terlihat dari dalam rumah ya. Ada pasangan batas, ada pasangan pondasi seperti ini ya. Dan ada lantai teras ya, lantai teras. Lantai teras yang kotak kecil ya. Tapi tiang-tiang terasnya nggak ada ya. Nah, ini ya bangunan utama ya. Potongan bangunan utama. Ini dia berlaku untuk semua teman-teman ya. Perhatikan anak panah ini. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi bangunan utama ini berlaku untuk atap pelana tunggal. Ini dia ya. Potongan B bangunan utamanya. Atap perisai tunggal ya. Ini dia potongan B-nya, atap perisai tunggal ya untuk bangunan utama. Nah, kemudian atap pelana kombinasi ya. Atap pelana kombinasi, potongan pada bangunan utamanya sama ya, seperti ini ya. Nah, dan atap perisai, ini tadi atap pelana kombinasi ya. Dan atap perisai kombinasi ya. Atap perisai kombinasi potongan B pada bangunan utamanya sama saja ya. Karena bangunan utama ini apa kata denah ya teman-teman ya. Bangunan utama, potongan bangunannya yang ini sesuai dengan denah ya. Dia sesuai dengan denah. Dan telah kita ketahui bahwa atap perisai tunggal, atap perisai kombinasi ini, atap pelana kombinasi ini, ya, atap perisai tunggal ini, dan atap pelana tunggal ini, semuanya menggunakan satu denah yang sama, ya. Semuanya menggunakan satu denah yang sama. Ya otomatis potongan bangunan utamanya ya sama saja, ya. Seperti itu, paham ya? Apalagi titik potongannya sama ini, garis potongannya di sini semua, ya. Sama kan, itu juga sama ya. Oke.
Jadi otomatis potongan untuk bangunan utamanya sama ya. Nah, jadi kita akan membuat potongan untuk bangunan utama yang nanti akan dibagi kepada 4 jenis atap ini ya. Nah, kemudian dari potongan bangunan utama selesai, kita masuk ke potongan bangunan utama plus teras ya. Potongan bangunan utama plus teras ya. Nah, di sini saya bagi dua ya teman-teman ya. Nah, untuk atap pelana tunggal ya dan atap perisai tunggal, dia menggunakan teras yang sama ya. Dia menggunakan model teras yang sama. Ya, jadi kita akan menambahkan teras di sini ya. Untuk pekerjaan potongan bangunan utama plus teras, untuk pekerjaan potongan bangunan utama plus teras, kita akan menambahkan teras di depan ya, tiang berikut penutup terasnya ya. Nah, yang mana teras dengan penutup plat beton ini ya, dia berlaku untuk atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini adalah atap pelana tunggal ya. Nah, ini adalah atap pelana tunggal. Ya, atap pelana tunggal ya, dia pakai teras plat beton ya, seperti itu. Atap perisai tunggal juga sama ya. Atap perisai tunggal juga sama, otomatis kelihatan dari samping. Sama-sama pakai teras yang sama modelnya ya. Nah, jadi atap ini adalah atap perisai tunggal, model terasnya seperti ini ya. Atap perisai tunggal, kemudian atap pelana tunggal ya, model terasnya seperti ini. Nah, otomatis sama ya. Nah, sama seperti yang ini ya. Nah, dan ini berlaku untuk, perhatikan anak panah ini ya, model potongan bangunan utama plus teras seperti ini ya, itu berlaku untuk atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat lagi setelah itu model teras seperti ini ya. Model teras seperti ini ya. Nah, jadi ya garis puncak dari, jadi dinding ini ya. Dia di atas tiang teras ini ada dinding ya, ada dinding yang jaraknya kira-kira 75 cm ya, ketebalan dindingnya dari bawah ke atas ini ya. Yang mana garis teratas daripada dinding teras ini dia sejajar dengan puncak ring balok ya, ring balok beton atau batas dinding daripada bangunan utama ya, dia sejajar. Nah, ini model teras seperti ini dia berlaku untuk atap pelana kombinasi dan atap perisai kombinasi ya teman-teman. Nah, jadi model teras seperti itu ya, dia berlaku untuk atap pelana kombinasi yang ini ya, dan atap perisai kombinasi yang ini. Jadi model atapnya sama, dari samping tampaknya sama ya. Nah, model terasnya dari samping tampaknya sama saja ya. Antara atap pelana kombinasi yang ini ya, ini adalah atap pelana kombinasi ya, dari samping kelihatannya seperti itu kan ya, yang warna kuning itu kan dinding daripada teras ya. Nah, yang dinding gantung itu ya. Nah, dia modelnya sama seperti pada atap perisai kombinasi dari samping ya. Nah, oke, ini adalah atap perisai kombinasi ya, potongannya, dan ini adalah atap pelana kombinasi ya, potongannya seperti itu. Oke teman-teman, paham ya? Nah, jadi pada teras kita akan membagi dua ya. Pada teras kita akan membagi dua ya, yaitu satu jenis teras yang sama ya untuk kedua atap kombinasi ya, dan satu jenis teras yang sama ya untuk kedua atap tunggal. Nah, jadi bangunan utama plus teras kita bagi dua ya, untuk atap tunggal dan untuk atap kombinasi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah potongan bangunan utama plus teras plus atap. Ya, yang tadi plus teras, yang sekarang plus atap lagi ya. Nah, potongan bangunan utama plus teras plus atap. Nah, ini masing-masing teman-teman ya. Kalau sudah potongan bangunan utama plus teras plus atap, maka dia sudah berdiri masing-masing ya. Atap pelana tunggal punya cara sendiri ya. Atap perisai tunggal punya cara sendiri atapnya ya. Nah, atap pelana kombinasi punya cara sendiri atapnya ya. Nah, atap perisai kombinasi juga punya cara sendiri atapnya ya, tidak ada yang sama. Sekali lagi saya jelaskan,
Yang pertama, pada proses penggambaran kita akan melakukan pada potongan bangunan utama dulu ya. Seperti ini. Kita akan menggambar potongan bangunan utama seperti ini ya. Nah, jadi cuman bangunan utama saja plus terasnya tuh hanya kotak kecil di bawah sini ya. Nah, seperti itu. Ya, potongan bangunan utama ini dia berlaku untuk semua jenis atap ini ya, untuk 4 jenis atap ini. Ya, atap pelana tunggal, perisai tunggal, pelana kombinasi dan perisai kombinasi. Itu untuk bangunan utama. Sedangkan untuk bangunan utama plus teras ya, untuk bangunan utama plus teras. Nah, jadi teras dengan plat beton, teras dengan atap plat beton, ya dia berlaku untuk atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal, ya. Sedangkan teras yang dindingnya rata dengan dinding pada bangunan utama, ya. Teras yang dinding tertinggi daripada teras ini sejajar dengan puncak daripada dinding bangunan utama seperti ini, ya. Itu berlaku untuk atap pelana kombinasi dan atap perisai kombinasi ya. Jadi model terasnya sama seperti itu ya. Untuk atap pelana kombinasi dan perisai kombinasi dari samping ya, tampaknya sama. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu potongan bangunan utama ya. Potongan bangunan utama plus teras plus atap. Nah, ini atapnya masing-masing ya. Atap pelana tunggal model atapnya seperti ini ya. Atap perisai tunggal model atapnya seperti ini ya. Nah, atap pelana kombinasi model atapnya seperti ini ya. Nah, atap perisai kombinasi model atapnya seperti ini ya. Jadi atapnya beda-beda ya. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada penggambaran ya. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum. Salam sejahtera.